Selamat datang kepada channel Rekonoha. Seperti biasanya di Konoha ya, sering terjadi penggusuran rumah ibadah, persekusi rumah ibadah. Jadi baru-baru ini ada sebuah informasi atau video yang beredar di mana warga Arca Manik Bandung demo saat misa Jumat Agung. Tolak GSG jadi tempat ibadah. Wow. Gila banget. Jadi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video mungkin ya berpikir bahwa saya itu berpihak pada agama Kristen. Enggak, saya sendiri bukan Kristen. Ya, saya sendiri yang bukan Kristen aja ngelihat videonya, nonton videonya. Aduh, bikin saya geleng-geleng kepala. Jadi gini guys, kalau misalnya nih rumah ibadah agama Islam dipersekusi seperti ini ya, diganggu saat ibadah, saya juga akan bikin video yang seperti ini. Saya fair-fairan aja. Jadi di antara sahabat yang TV kalau misalnya punya video gitu, misalnya ada orang Kristen ya, misalnya ini cuma misalnya ya misalnya menggusur rumah ibadah umat Muslim misalnya, kasih videonya. Tapi yang ada di Konoha ya, kita berbicara hanya di Konoha bukan di luar Konoha ya, kasih videonya. Saya akan react ya, saya akan bahas. Jadi saya benar-benar netral. Di video saya sebelumnya juga banyak kok yang ngebahas tentang agama Islam ya, kebaikan-kebaikan daripada Nabi Islam dan lain sebagainya. Banyak kok. Cek di video saya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ini ya terlalu berpihak pada agama tertentu. Enggak. Jadi menurut saya itu ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang botol ya. Warga yang ngedemo ini, warga Konoha yang ngedemo saat misa Jumat Agung ini adalah orang-orang yang botol. Apa yang botol? Bodoh dan tolol. Kok bisa ada orang seperti ini? Kenapa orang seperti ini dipelihara di Konoha? Kenapa pemerintah Konoha seakan-akan diam gitu, takut dengan orang-orang seperti ini? Bayangkan coba. Bayangkan guys, hanya satu sekali seminggu, itu pun indoor ya. Umat Kristiani ibadah itu hanya satu sekali seminggu ya. Nggak tiap hari. Ya, nggak seperti agama mayoritas di Konoha misalnya 5 kali sehari, 5 waktu. Bebas kok ibadah. Bahkan ya jarak masjid dengan masjid yang lainnya itu tidak terlalu jauh. Paling berjarak 1 km 500 meter. Sementara gereja ya, bahkan di Cilegon ya, sebuah daerah di Konoha bernama Cilegon, itu sangat susah mendirikan rumah ibadah. Bahkan ya, akhir-akhir ini gue bertahu ternyata bahasa Arabnya mendirikan gereja di Konoha itu adalah sulit ya. Jadi harus pas ya pelafalannya, pakai SHUWY ya. Sulit. Nah, itu ternyata bahasa Arab mendirikan gereja di Konoha. Astaga. Kenapa ada orang-orang tolol seperti ini ya? Kenapa ada warga yang tolol seperti ini? Kalau misalnya ada yang mengatakan itu kan GSG, gedung serbaguna. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya warga di situ ya, umat Kristen ya pengen mendirikan gereja misalnya, apakah dikasih izin? Enggak kan? Makanya mereka menggunakan GSG. Jadi jangan dibolak-balik ya. Banyak warga Konoha yang mengatakan, oh itu kan GSG, itu kan gedung serbaguna. Justru mereka di situ gereja karena mereka nggak dikasih izin. Ya, itu logikanya di situ tuh. Ya, nangkap nggak logikanya? Kenapa kita itu semakin beragama semakin tolol gitu ya? Semakin beragama itu semakin fanatik gitu. Semakin beragama itu semakin membenci agama lain. Jangan-jangan agama yang kita anut itu ada yang salah gitu tradisinya. Harusnya kita introspeksi diri. Saya aja yang gak percaya agama, melihat hal-hal seperti ini, aduh, kok ada orang yang tolol banget ya. Jadi saya itu sebenarnya sudah trust isu ya dengan orang yang berlebihan dalam beragama. Ya, kalau misalnya nih, mohon maaf ya, kalau sudah jenggotan, sudah celana cingkrang, kalau sudah ngomongnya itu mengarah-mengarah ke ayat-ayat dan sebagainya, saya tuh sudah semacam trust isu. Ya. Saya tuh pengen kabur gitu kalau ada ngomong seperti ini. Kalau udah mulai ceramah-ceramah gitu ya, menggunakan dalil-dalil ayat. Nanti ujung-ujungnya juga nanti kita akan
sesat-sesatin, ya, dimaki-maki. Berkali-kali saya bahas video tentang penggusuran rumah ibadah, tapi menurut saya ini yang paling bikin saya geram ya. Bayangkan saat misa Jumat Agung. Aduh, cuma sekali seminggu guys. Nggak tiap hari, nggak sampai 5 waktu. Lagian speakernya itu di dalam gereja guys, bukan di luar gereja. Kalau misalnya saya mengatakan, ya mungkin ya dugaan saya, ada semacam sensitif antara agama mayoritas di Konoha dengan agama kasih di Konoha. Ada, jangan ditutupin ya. Banyak yang mengatakan, oh nggak ada, itu cuma oknum. Kenapa oknumnya rame-rame? Kenapa ada warga seperti ini rame-rame? Jadi saya akan mengambil dari sudut pandang yang berbeda ya. Ini jarang dibongkar oleh pemuka-pemuka agama. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, di dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha itu ada semacam sentimen-sentimen terhadap umat Nasrani. Ada. Saya tidak bisa bongkar ayatnya di sini. Cari sendiri. Anda punya HP kan? Ketik aja. Ya. Ketik aja ya ayat-ayat yang memusuhi Nasrani gitu. Ya, memerangi Nasrani. Ada banyak itu bermunculan. Apa karena faktor daripada ayat itu sehingga banyak warga Konoha keblinger, otaknya tolol seperti ini? Lagian itu kan terjadi di masa lalu, bukan di masa sekarang. Lagian orang Nasrani zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Orang Nasrani zaman dulu itu beda zaman sekarang ini. Orang Nasrani zaman dulu itu mungkin itu ada masalah ya, mungkin ya. Ya, umat Muslim dengan umat Nasrani zaman dulu punya masalah. Terus masalah ini dituliskan di kitab suci. Ya, dituliskan di kitab suci. Jadi secara tidak langsung ini kan semacam menyimpan dendam ya. Kenapa harus dituliskan di kitab suci? Kenapa nggak saling memaafkan aja gitu? Ya, masalah kan pasti terjadi dong ya. Sedangkan yang bertetangga dengan bertetangga juga ada masalah ya. Yang satu keluarga juga ada masalah. Tapi masalah ini jangan dituliskan di kitab suci, itu masalahnya. Kalau misalnya orang Arab zaman dulu bermasalah ya dengan orang Yahudi misalnya atau orang Nasrani, kenapa dituliskan di kitab suci? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa? Ini kan semacam mengungkit dendam masa lalu gitu. Jadi jarang-jarang pemuka agama bongkar hal-hal seperti ini. Ya, saya nggak bisa buka ayatnya di sini. Buka sendiri. Anak-anak muda kan punya gadget ya, gunakan gadget Anda. Justru menurut saya pribadi ya, kenapa selalu terjadi hal-hal seperti ini? Kalau misalnya cuma sekali, dua kali nggak jadi masalah, itu mah oknumnya. Tapi kalau berkali-kali berarti ada yang salah gitu tradisi kita dalam beragama. Kenapa ayat-ayat seperti ini dituliskan di kitab suci agama mayoritas di Konoha? Kenapa? Kenapa saya melihat ya justru ya umat agama mayoritas di Konoha itu semakin mendalami agama, semakin brutal saya lihat. Nggak tahu kenapa. Semakin beringas. Semakin tidak manusiawi. Ini kan yang tidak manusiawi kan. Coba bayangkan ya, umat Kristiani cuma sekali seminggu guys ya. Bayangkan. Cuma sekali seminggu woy. Nggak sampai tiap hari ya, berkali-kali. Nggak sampai tiap hari. Bayangkan kalau misalnya mereka melakukan tiap hari gitu, 5 kali sehari. Terus mereka menggunakan toa yang sangat gede. Suaranya kemana-mana. Apa kalian terima? Hah? Terima? Enggak kan? Yang gitu dong ya. Jadi Konoha ini kan sebenarnya waktu baru berdiri ya, para founding father daripada Konoha sudah berjanji, kita satu tanah air, satu bangsa. Tidak ada yang namanya intoleransi. Walaupun kita beda-beda agama, kita satu jua. Tapi kenapa sekarang ini gitu? Seakan-akan ya umat Nasrani itu beda negara dengan Konoha. Ya. Seakan-akan Nasrani itu bukan saudara gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Apakah karena permusuhan itu dituliskan di kitab suci? Makanya kalau belajar kitab suci itu jangan terlalu tekstual ya. Ya, ada sebagian ya umat agama mayoritas di Konoha mengatakan kalau misalnya ada ayat-ayat perang di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu konteksnya saat kondisi perang. Nah, masalahnya ya orang yang bodoh dan tolol warga Konoha yang SDM-nya tolol banget itu tidak bisa membedakan mana perang, mana damai.
Bahkan ya kalau mereka juga dikasih tahu, mereka akan ngeyel. Itu saking tololnya. Begini kalau orang yang tolol dikasih agama, gila. Jadi yang saya takutkan itu ya, kenapa saya semarah ini? Saya takut kalau itu nanti bubar karena masalah agama. Coba kalian di posisi orang yang lagi misa itu ya. Coba kalian di posisi orang Nasrani, dipersekusi ya, dipersulit, bangun rumah ibadah dipersulit ya. Padahal nggak ganggu, cuman sekali seminggu, itu pun indoor ya, speakernya di dalam, itu pun speakernya tuh nggak pakai toa, pakai apa, pakai speaker yang ramah lingkungan. Jadi hal-hal seperti ini bisa memicu yang namanya perpecahan. Mungkin yang sahabat yang nonton video ini ya, kalau misalnya sudah fanatik dalam beragama ya, sudah tolol dalam beragama, maka akan mengatakan, oh kamu provokasi. Enggak, saya enggak provokasi, saya mengurai gitu. Ini semacam bara api yang ditutupi oleh sekam, tinggal nunggu waktu akan meledak. Apa kalian mau gitu Konoha itu bubar? Apa itu yang kalian mau? Apa kalian mau Konoha itu seperti Suriah, Afghanistan? Pantesan Afghanistan, Yaman ribut ya karena hal-hal seperti ini. Bangun rumah ibadah dipersulit. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh di luar negeri umat muslim dipersulit dan sebagainya, kita bicara konteksnya di Konoha. Kita masih saudara, dari Sabang sampai mereka tuh saudara. Awal kemerdekaan kita sudah sepakat. Dulu sebenarnya Konoha ini pengen dijadikan negara Islam sebenarnya, kalau boleh jujur ya, bersyariat. Tapi provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen ya, seperti orang Ambon ya, orang Batak sebagian ya, dan sebagainya, orang Papua, Manado dan sebagainya, mereka komplain, kalau kalian bikin Konoha ini menjadi negara Islam, maka kita tidak mau gabung ya. Jadi kalau misalnya dari awal seperti itu sudah sepakat, kenapa kesepakatan ini tidak dipegang teguh gitu? Jadi kalau ada penggusuran rumah ibadah seperti ini ya, diganggu saat ibadah, itu artinya mengkhianati perjanjian awal itu ya. Jangankan tahu informasi itu, baca aja mereka nggak mau ya. Mereka cuma baca kitab suci ya, itu pun nggak ngerti konteksnya gitu. Baca juga cuma tekstual doang. Tolol itu namanya, SDM rendah. Kenapa sih hal seperti ini bisa berulang di Konoha? Gimana kita mau maju coba ya? Masalah pendirian rumah ibadah juga dipersulit, orang ibadah di GSG karena tidak dikasih izin juga dipersulit ya. Gimana kita mau jadi negara maju? Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini, gimana kita mau jadi negara maju? Maju dari Hong Kong coba kalau kayak gini terus ya. Orang-orang mah udah nyampe sampai ke Mars gitu ya. Jeff Bezos itu sudah mengirim orang ke Mars liburan, kita masih sibuk dengan masalah perizinan rumah ibadah ya, dipersulit pembangunan rumah ibadah dan sebagainya. Aduh, tai kucing yang ada. Jadi gini guys ya, kalau misalnya ada mengatakan itu kan nggak ada izinnya gitu, GSG itu ya, gedung serbaguna itu nggak ada izinnya. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini, emang semua rumah ibadah, masjid atau musola yang ada di Konoha itu ada izinnya? Mana datanya? Coba kasih data. Enggak kan? Ya, saya aja yang bukan Kristen geram saya melihat hal-hal seperti ini ya. Kalau agama lain juga digini, saya juga geram gitu. Agama Buddha digini, saya juga bikin video ini. Jadi jangan berpikir bahwa saya berpihak pada agama tertentu ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu. Ya. Ini keresahan pribadi saya. Banyak teman saya itu ya, ketika nonton video seperti ini ya, murtad. Saya nggak mau ya, umat muslim di Konoha itu banyak murtad. Jadi sebenarnya saya itu cinta terhadap umat muslim, biar tidak ada yang murtad. Banyak orang yang murtad hanya menonton video seperti ini ya, nonton di sosial media video-video pembubaran ibadah paksa ya, seperti warga Arca Manik Bandung ini saat demo, terus ditonton anak-anak muda berpikir kritis loh. Sekarang sudah banyak yang namanya aplikasi ya, ChatGPT dan sebagainya, mereka bisa tahu informasi kok.
Apakah agama itu ciptaan manusia apa bukan? Mereka bisa tahu informasi kok, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bisa aja anak-anak muda zaman sekarang itu di KTP beragama, tapi secara tidak langsung mereka sudah murtad. Jadi secara tidak langsung ya, kalau ada orang yang demo saat misa agung seperti yang ada di Arca Manik ini bisa bikin banyak orang murtad. Ya, ini semacam misi pemurtadan. Jadi kalian sendiri yang bikin banyak orang murtad. Ya, berkali-kali saya mengatakan bahwa menurut data, orang yang murtad di Konoha itu lebih banyak daripada yang mualaf. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena hal-hal seperti ini. Orang yang murtad itu nggak pernah sekalipun diglorifikasi. Dunia, lihatlah saya sedang murtad. Nggak ada. Kenapa? Karena takut halal darahnya. Jadi mari kita menggunakan akal sehat kita dalam beragama. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, justru kita dituntut untuk tidak menggunakan akal sehat dalam beragama. Coba saya mau nantang yang nonton video ini untuk diskusi. Kalau saya mengatakan bahwa agama itu justru mengajarkan kita untuk tidak punya akal sehat. Kenapa? Karena di satu sisi agama itu mengajarkan cukup imani saja. Imani, nggak usah banyak tanya. Nggak usah berpikir kritis. Cukup imani saja. Otak mah terbatas. Akal manusia mah terbatas. Nggak usah banyak tanya. Nggak usah banyak bacot. Cukup imani saja. Jadi kalimat yang mengatakan cukup imani saja ini mematikan nalar kan. Contoh misalnya, kalau misalnya ya ada oknum tertentu misalnya, walaupun oknumnya seabrek-abrek gitu, walaupun oknumnya satu kabupaten gitu, ada warga misalnya ya, oknum warga demo rame-rame misalnya, demo saat misa Jumat Agung misalnya, ya kalau misalnya ada orang seperti ini mengatakan jangan ya, kita nggak boleh demo, ada itunya dalilnya kok, itu ada dalilnya, dikasih dalil gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan nggak bisa, kita harus berpikir kritis lah sebagai bla bla, nggak boleh seperti itu kan saudara kita, kamu sesat ya. Dalam agama kita nggak boleh berpikir kritis, cukup imani saja. Jadi dengan berat hati saya mengatakan bahwa bisa saja agama mayoritas di Konoha itu bikin orang itu semakin tolol ya. Bisa. Karena apa? Karena dalam tradisi agama mayoritas di Konoha itu berpikirnya apa? Cukup imani saja. Cukup imani saja. Ya kalau misalnya Anda mengatakan di sisi lain kan kita disuruh membaca dan sebagainya bla 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 bla. Iya saya tahu itu, tapi kan itu kontradiktif ya. Nggak konsisten. Kalau misalnya dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha itu dikatakan bacalah, baca. Misalnya ayat pertama turun itu baca. Kenapa bentrok dengan pernyataan daripada warga Konoha atau prinsip atau tradisi warga Konoha yang mengatakan cukup imani saja? Ini kan bentrok namanya, kontradiktif. Ya, nggak konsisten. Kalau kita jeli, cuman kalau saya mengatakan seperti ini, pasti nanti saya banyak dibenci, dimusuhi. Karena saya berpikir kritis misalnya. Ya, makanya di Konoha itu orang jujur itu selalu dimusuhi. Dan saya juga bingung ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang beragama mayoritas di Konoha, saya tuh bingung ya. Kenapa umat agama mayoritas di Konoha itu semakin mendalami agamanya, nggak semuanya tapi ya, semakin mendalami agamanya tapi semakin brutal gitu, semakin tidak berperi kemanusiaan. Ini namanya bukan berperi kemanusiaan lagi ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana coba kemanusiaannya di mana? Rasa kemanusiaan mereka ini di mana coba? Orang lagi bisa Jumat Agung di demo. Rasa kemanusiaannya di mana? Makanya saya mengatakan ya, lebih baik kita belajar tentang kemanusiaan dulu deh ya. Rasa kemanusiaan daripada rasa keagamaan. Ya kan? Menurut kalian gimana? Menurut saya seperti itu. Lebih baik kita belajar tentang kemanusiaan dulu daripada belajar agama. Ya teman-teman saya yang nggak percaya agama ya, yang ateis atau agnostik, banyak kok mereka ateis, agnostik karena hal-hal seperti ini. Jadi jangan nganggap sepele hal seperti ini ya.
Ini namanya ketololan dalam beragama. Botol, bodoh, dan tolol. Kenapa orang botol atau orang bodoh dan tolol seperti ini dipelihara oleh warga Konoha? Kenapa pemerintah Konoha memelihara orang-orang seperti ini? Apakah karena Konoha itu demokrasi? Ya, berkali-kali saya mengatakan bahwa demokrasi itu hanya cocok diberikan kepada masyarakat yang SDM-nya tinggi. Kalau masyarakat yang SDM-nya rendah seperti yang ada di Arca Manik ini, orang yang tolol-tolol seperti ini, maka demokrasi akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Sebenarnya intinya mereka ini adalah intoleransi. Ya, ada sebagian mereka ini nggak tahu ya apakah ini benar atau tidak. Ada sebagian mungkin ya, ada yang ikut-ikutan ya. Kemudian ada sebagian yang ngambil dalil-dalil dari kitab suci mereka. Dugaan saya seperti itu. Karena dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha itu ada kok. Ya seperti saya katakan tadi itu. Perangilah. Ada kok dalil-dalilnya. Jangan menutup mata deh ya. Jadi kalau misalnya nih agama Kristen ya mempersekusi rumah ibadah agama lain misalnya, ya agama Buddha misalnya, saya juga akan mengecam agama Kristen itu. Kalau agama Kristen misalnya mempersekusi rumah ibadah agama Hindu misalnya, saya juga akan mengecam. Jadi jangan mengatakan saya itu berpihak. Enggak, kebetulan saja umat daripada agama mayoritas di Konoha tolol seperti ini ya, sering melakukan hal-hal yang tolol ya. Kalau nggak ngibul ya cebol. Kenapa sih warga Konoha seperti itu? Makanya ada tagline yang mengatakan without lies ya. Agama mayoritas di Konoha itu tidak akan bertahan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jargon-jargon seperti itu di barat. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan lu fobia terhadap agama gue, lu fobia, ya lu fobia. Justru fobia itu muncul karena apa? Karena kita melakukan hal-hal yang tolol seperti ini. Sama seperti misalnya, ya ada orang yang bau badan misalnya. Terus kita ngomong, lu mandi mandi sana. Bau badan kalau kita misalnya mengatakan seperti itu ya. Lu bau badan kalau kita mengatakan seperti itu ya. Terus orang yang bau badan ini ngomong seperti ini. Lu anti terhadap gue, lu sentimen terhadap gue, lu ngata-ngatain gue bau. Sama seperti itu ya. Kalau fobia terhadap agama itu ya, sama seperti itu ya. Agamaksafobia misalnya. Kalau ada orang yang mengatakan lu agamaksafobia ya, lu agamaksafobia, lu fobia terhadap agama gua, sama seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang bau badan misalnya, terus kita katakan, terus kita suruh mandi sono gitu. Nah, tiba-tiba dia ngomong seperti ini, lu nggak terima gua apa adanya, hidung lu tuh yang bermasalah. Jangan ngomong seperti itu. Jadi kalau misalnya cuma satu orang yang fobia ya, yang nggak jadi masalah. Tapi kan ini kan negara-negara Arab. Tapi ini kan negara-negara Barat fobia. Jadi itu artinya, ya, mohon maaf sebesar-besaran bagi teman yang beragama mayoritas di Konoha. Ada yang salah dengan cara kita beragama. Ada yang salah. Itu yang perlu kita rubah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi data ini saya ambil dari kompas.com ya. Jadi data ini saya ambil dari kompas.com ya. Sejumlah warga yang tergabung dalam forum komunikasi warga Arca Manik berbineka akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat 18/4/2025. Coba bayangkan ya. Astaga. Judulnya berbineka. Binekanya di mana? Kenapa sih ada orang yang tol bawa nama bineka? Ya untung saja ya polisi di Konoha gercep ya, bikin barikade ya untuk apa? Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan daripada gereja. Saya berterima kasih pada polisi Konoha. Walaupun polisi Konoha sering dikata-katanya, tapi di sisi lain mereka juga punya kelebihannya. Tapi yang jadi permasalahan itu harusnya orang seperti ini digebuk ya. Orang-orang tolol maksudnya, orang-orang tolol yang ngedemo seperti ini digebuk.
Nilai kemanusiaannya di mana? Atau jangan-jangan mungkin polisinya seiman dengan orang yang demo itu. Ini cuman jangan-jangannya. Silahkan disimpulkan sendiri. Saya Rekono, salam rasional.